3 bulan. Hanya tersisa 3 bulan untuk hidup. Tapi aku belum cukup menikmati hidup. Sakit sekali. Mungkin hanya tersisa sekitar 3 bulan lagi. Rasa sakitmu akan menjadi semakin hebat. Nona, apakah kau sudah gila? Mengapa mencari kematian? Apa yang terjadi? Kepalaku. Tidak sakit lagi. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Tidak masalah. Ada apa? Sakit kepalanya hilang lagi. Mungkinkah karena kontak fisik dengan orang ini? Bisakah kamu mengantarku ke halte bus di seberang jalan itu? Aku bisa. Ini berjalan dengan baik, maka aku bisa menyentuh gelang giok ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ya Tuhan, aku sangat gugup. Pertama kalinya, aku terpaksa memegang tangan seorang pria. Penyakit terkutuk ini. Nona muda ini cukup aneh. Bagaimana dia bisa begitu sembrono? Tatapan matanya itu. Apakah dia meremehkanku? Lihat, apa itu? Mengapa dia sama sekali tidak memeluk pacarnya? Ada apa dengan orang ini? Dia tidak terlihat seperti itu. Mungkin mereka pasangan yang sedang bepergian. Benar sekali. Pria itu seperti balok kayu. Nona, bisakah Anda melepaskan saya? Di bawah pengawasan publik, ini benar-benar bertentangan dengan kesopanan. Pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Dasar fosil tua. Kalau aku melepaskannya, ya sudah. Aku... Tidak. Kepalaku mulai sakit lagi. Apa yang sedang terjadi? Benarkah hanya dengan berada di dekatnya, rasa sakitku akan sedikit berkurang? Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Mengapa kau belum melepaskanku? Ini abad ke-21. Berpegangan tangan bukanlah masalah besar. Lagi pula, aku hanya mencengkeram lengan bajumu. Bertahanlah sebentar lagi. Tapi pria dan wanita tidak boleh melakukan kontak fisik. Kalau begitu, gelang giok itu, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Jangan harap. Gelang giok ini sudah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Mustahil bagiku untuk menjualnya padamu. Uang sebanyak apapun tidak akan cukup. Tidak. Aku tidak membelinya. Aku hanya ingin melihatnya lagi. Hanya sebentar. Saya mohon Nona mengabulkan permintaan ini. Dasar orang lugu ini. Kebodohannya cukup menghibur. Baiklah. Ini, kamu boleh melihatnya. Mungkinkah saya benar-benar bisa kembali? Mengapa tidak ada reaksi? Pria ini benar-benar obat pereda nyeri berjalan. Nona, malam ini, bisakah Anda mengizinkan saya menginap? Menginap. Dasar bajingan bau. Penjahat. Apa itu? Ya Tuhan, level orang ini benar-benar tinggi, memperhitungkan setiap langkah dan menguji keberuntungannya. Berpikir bahwa karena dia tampan, dia bisa senangnya masuk ke rumahku.
Ternyata benar-benar hujan. Tidak, Pria itu masih di depan pintuku. Kenapa kamu masih di sini? Dia tampak cukup pantas. Tapi aku tidak menyangka dia sebodoh itu. Berjongkok di depan pintu sambil mencengkeram spray. Apakah dia sedang melakukan pertunjukan tragis? Seseorang harus bertanggung jawab atas ketukan itu. Saya Gu Yun-san. Saya sama sekali bukan pria hidung belang, hanya saja pemandangan di sini, dibandingkan dengan era Shiping di dinasti Song saya, sangatlah berbeda, rasanya seperti seumur hidup yang lalu. Dia mulai lagi. Dinasti Song. Era Shiping. Baiklah. Barang antik dari 1000 tahun lalu. 1000 tahun. Dari dinasti Song. Apakah sudah 1000 tahun? Aku tidak tahu. Apakah kamu benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura? Namun, mengingat kamu menyelamatkan hidupku dan membantuku memungut sepai, kamu bisa tetap tinggal di sini untuk sementara. Namaku Song Xiaoqing. Berhenti memanggilku Nona. Rasanya tidak nyaman mendengarnya. Ini, pakai ini untuk membungkus dirimu untuk sementara. Pakaianmu saat ini terlalu mencolok. Besok aku akan mencari cara untuk mencarikanmu pakaian yang lebih normal. Tapi mari kita perjelas satu hal. Aku menampungmu karena aku tidak ingin menyia-nyiakan koyo pereda nyeri berbentuk manusia. Sensasi bebas dari rasa sakit itu sangat memuaskan. Ini karena aku kasihan padamu. Kamu harus bekerja, mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Kamu mampu melakukan ini, bukan? Di rumah, saya sering membantu pekerjaan rumah tangga, memotong kayu, dan mengambil air, menyapu, dan memasak. Saya bisa melakukan semua tugas ini. Membelah kayu dan mengambil air tidak perlu dilakukan. Kamu hanya perlu tahu cara menggunakan mesin cuci dan microwave. Mesin cuci. Microwave. Lupakan saja, aku harus mengajarimu dari awal. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Penjahat, siapa yang mengizinkanmu menyelinap ke kamar tidurku? Bukankah sudah kubilang kemarin untuk tidur di sofa? Keluar. Keluar. Song Xiaoqing. Kamu sungguh tidak masuk akal. Semalam jelas-jelas kamu siapa yang menahanku untuk pergi. Sekarang kamu malah menuduh jenderal ini melecahkanmu. Bukankah ini tidak pantas? Song Xiaoqing, apakah itu kambuh lagi? Tidak, jangan pergi. Sakit. Jangan pergi. Tata krama macam apa ini? Tapi dia kesakitan sekali. Lupakan, aku akan mengalah untuk malam ini.
Sepertinya kemarin. Memang ada kejadian seperti itu. Lalu, apakah aku bersikap agak tidak tahu terima kasih? Aku tidak menyangka pemahamanmu begitu tinggi. Aku hanya mengajarimu sekali kemarin. Kau belajar membuat sarapan dengan begitu cepat. Terima kasih. Karena aku menumpang di bawah atap orang lain. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Namun, semalam kamu bilang aku adalah obatmu. Apakah aku mengucapkan kata-kata itu? Itu. Nanti kamu ada urusan apa? Setelah selesai sarapan, temani aku keluar sebentar. Semalam. Meskipun itu keadaan darurat, itu tetap melanggar batas kesopanan. Kesopanan melarang kontak fisik antara pria dan wanita, karena sudah terjadi keintiman fisik. Menurut etika, aku harus. Apa? Semalam. Bagaimanapun kita berada di ruangan yang sama, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Berhenti di situ. Kau fosil tua. Berpegangan tangan dan tidur di lantai. Dihitung sebagai keintiman fisik. Lalu mereka yang di rumah sakit, perawat pria, The dan film pasien was wanita. translated Bukankah mereka and semua harus narrated menikah? by M Media. Bukan itu maksudku sama sekali. Hanya saja aku. Sudahlah, lupakan saja ucapanku. Ayo kita pergi. Benar-benar fosil tua. Tapi dia sepertinya tidak menyebalkan lagi. Ayo pergi cepatlah. Tempat pangkas rambut. Potong sedikit lebih pendek saja. Lihat rambut panjangmu ini. Seolah-olah kau merangkak keluar dari makam kuno. Rambut dan kulit tubuh adalah pemberian orang tua. Bagaimana mungkin aku? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah sakit kepalamu kambuh lagi? Bagaimana kau tahu aku sakit kepala? Aku sudah tahu sejak awal. Bagaimanapun aku adalah seorang jenderal besar. Setidaknya aku memiliki kemampuan observasi sebanyak ini. Kamu merasa lebih baik saat menyentuhku. Namun, kali ini aku hanya berpura-pura. Duduklah dengan tenang. Untuk hidup di zaman modern, kau harus terlihat seperti orang modern. Halo. Bagaimana Anda ingin itu dipotong? Tolong cepatlah. Kudengar bagi kalian orang kuno, memotong rambut itu seperti memenggal kepala sendiri. Jangan bicara omong kosong. The film was Jangan tidak translated sopan. and narrated by M Media. Kau terlihat jauh lebih cakap seperti ini. Song Xiaoqing. Bisakah kita membuat kesepakatan? Sebuah kesepakatan. Jika sakit kepalamu kambuh di masa depan, kamu boleh memegang lenganku. Aku akan menjadi obatmu. Tapi sebagai gantinya, bolehkah aku setiap hari meminjam gelang itu sebentar? Gelang itu. Sepertinya gelang ini cukup luar biasa bagimu. Jika aku tidak ingin memverifikasi fungsinya, aku tidak perlu melakukan ini. Atau jika tidak, aku juga bisa menemanimu tidur di kamar. Asalkan kamu tidak bertindak lancang, aku pasti akan. Baiklah. Lihat betapa malunya kau. Lagi pula kau ada di rumahku sekarang. Jadi kau mungkin tidak bisa lari. Ini adalah bisnis yang pasti menguntungkan.
Aku setuju. Tapi gelang ini sangat penting bagiku. Kau hanya boleh menyentuhnya sedikit setiap hari. Terima kasih Nona. Baiklah fosil tua, ayo pergi. Aku akan membawamu membeli pakaian. Kau bisa memakainya saat siaran langsung nanti. Dan kita bisa menghasilkan banyak uang lagi. Jenderal ini menjual bakatnya bukan tubuhnya. Benarkah? Siapa di sana? Jangan bergerak, seseorang mengikuti kita. Di sana. Mengapa aku melihat? Sudahlah, mungkin aku salah lihat. Bukankah kamu bilang akan mengajakku membeli baju? Ayo pergi. Gu Yunshan, apakah kau sudah siap? Sudah hampir 2 jam. Aku siap Nona, aku keluar sekarang. Terlihat keren. Coba celana jeans ini juga. Karena aku tahu penyakit itu kambuh, kamu harus segera mencari bantuan medis. Perhatian medis. Bagi seseorang yang hanya punya waktu beberapa bulan lagi. Hidup bahagia setiap hari. The film was translated Mungkin adalah and obat terbaik. narrated by M. Bukankah aku Media. punya? Kau sebagai obat khususnya. Gu Yunshan, mengapa kau begitu murah hati hari ini? Bersedia menawarkan tanganmu kepadaku. Sebelum memegang lenganmu, rasanya benar-benar seperti menuntun orang buta. Jalan ini sudah tepat. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sakit parah tidak diragukan lagi. Itu hanyalah bentuk kebajikan seorang tabib. Nona, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengejutkan, aku perlahan berhenti melawan kontak dengannya. Aku bahkan merasa sedikit antisipasi. Gu Yunshan. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Kamu tidak boleh merusak masa depannya. Begitu cepat meninggalkan pedang demi pengobatan. Selain itu, Nona muda telah banyak membantuku. Tapi kamu tetap harus mencari perawatan medis yang layak. Baiklah. Karena kau begitu berhati-hatian dalam mengobati penyakitku. Aku akan memberimu hadiah. Aku akan memberimu sesuatu yang bagus. Tunggu aku di sini dengan patuh. Jangan berkeliaran. Hai. Apa yang membuatmu lama sekali? Kenapa bisa kamu? Li Rongyuan, kamu juga ada di sini. Jenderal Gu, belakangan ini kamu baik-baik saja kan? Aku tidak menyangka dengan pakaian ini. Kau bisa beradaptasi dengan adat setempat dengan begitu baik. Aku hanya tidak menyangka bahwa komandan pasukan perbatasan dinasti Song yang agung, si Asura berwajah giok yang ternama, akan serendah ini hingga melayani seorang gadis kecil. Sebagai pesuruh pembawa tas, Kamu seperti hantu yang tidak mau pergi. Apa tujuanmu mengikutiku ke sini? Selama pengepungan itu, nyawa 30.000 prajurit yang tewas karena pengkhianatanmu. Jenderal ini belum menyelesaikan perhitungan denganmu. apa tujuanku? Tentu saja untuk menagih hutang darimu. Gu Yunshan, jika kau tidak bersikeras menyelidiki kasus garam ilegal, memutus pendapatanku, dan mengungkap rahasiaku, mengapa aku harus terpaksa melarikan diri ke negeri jauh dan terpuruk hingga ke tingkat tikus god, bertindak sebagai mata-mata untuk negara musuh? Yang lebih tidak terduga lagi adalah gelang itu ternyata membawa kita ke tempat terkutuk yang sama. Garam ilegal. Kamu bersekongkol dengan pengkhianat untuk menjual kembali pasokan militer dan bahkan menjual garam beracun yang lebih rendah kepada rakyat di perbatasan. Berapa banyak orang yang menderita kematian yang menyakitkan karenanya dan membuat keluarga mereka hancur. Pemenang adalah raja yang kalah, adalah The bandit. film was Gu Yunshan, kau translated menghancurkan and rencana besarku narrated saat by itu M. Media. dan membuatku kehilangan segalanya. Sekarang, bersatu kembali di dunia lain ini, surgalah yang menyerahkanmu ke tanganku. Jenderal Gu benar-benar memiliki teknik gerakan yang luar biasa. Hanya saja aku tidak tahu apakah bocah dengan kanker stadium akhir itu
akan seberuntung itu. Apa yang kamu katakan? Cepat. Song Xiaoqing, Gu Yunshan, aku kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Ambulans itu tadi. Tadi di toko, 2 orang mulai berkelahi. Itu ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Kau tidak tahu betapa takutnya aku. Keduanya berdarah begitu banyak. Aku terdorong saat perkelahian itu. Kupikir aku akan mati saat itu juga. Tapi, aku masih berhasil membeli teh susu. Li Rongyuan sudah tiba di dunia ini. Jika gadis ini tetap di sisiku lebih lama lagi, aku takut dia akan dalam bahaya. Hanya saja, Gu Yunshan. Gu Yunshan. Apakah kau mendengarkanku? apa? Aku sudah menangkapmu. Ini bukti bahwa kau bukan dari zaman kuno. Bagaimana kau tahu bahwa orang-orang itu adalah dokter? Sejauh yang ku tahu, dinasti Song seharusnya tidak memiliki jas putih dan ambulans kan? Hari aku melintasi waktu ke sini. Aku kebetulan melihat seseorang tewas tertabrak mobil di jalan. Ambulans ini juga terparkir di pinggir jalan. Pertanyaan bertubi-tubi. Siapa kaisar yang bertahta? Xiao Shu, Di mana ibu kotanya? Bianjing. Lalu, siapa pria paling tampan di dinasti Song? Hei, cepat katakan. Semuanya benar-benar cocok. Apakah terlihat aneh? Tidak. Itu terlihat sangat bagus. Gu Yunshan, semua yang kau katakan benar adanya. Jadi kau benar-benar berasal dari zaman kuno. Lalu pernahkah kau berpikir, bagaimana jika kau benar-benar tidak bisa kembali? Apa yang harus kau lakukan? Jika aku benar-benar terjebak di dunia modern, setidaknya aku bisa menemanimu mengobati penyakit kepalamu. Bagaimanapun itu hal yang baik. Sayang sekali. Waktu yang bisa kuhabiskan bersamamu mungkin sudah hampir habis. Kemarilah. Siaran langsung. Hari ini aku akan mengajarimu cara menggunakan gelembung hijau untuk mengumpulkan uang. Kenapa tiba-tiba sekali? Berjaga-jaga saja. Jika suatu hari aku tidak ada di sini dan kau masih belum menemukan jalan pulang, aku harus memastikan kau bisa bertahan hidup di dunia ini. Lagi pula kau sudah banyak membantuku. Kau telah mengurangi banyak rasa sakitku. Terima kasih semuanya. Siaran langsung hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa lagi. Apa itu gelembung hijau? Kenapa mereka semua bilang mereka ingin menambahkan gelembung hijauku? Seniman tidak boleh menjalin kontak pribadi. Jangan terlalu banyak bertanya. Itu tidak baik untuk pelestarian benda budaya. Li Rongyuan baru-baru ini menemukan keberadaanku. Aku takut dia tidak akan melepaskannya. Jika aku tetap di rumah Song Xiaoqing, aku takut itu akan berdampak buruk baginya. Song Xiaoqing, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa? Aku akan pindah. Tapi jangan khawatir. Aku tahu benda apa ini. Ini digunakan untuk transmisi suara 1000 min. Jika penyakit kepalamu kambuh, aku akan segera tiba. Mari kita bahas urusan besok di hari esok. Aku lelah, aku akan beristirahat dulu. Song Xiaoqing. Lihat. Manusia memang makhluk yang tidak bisa diandalkan. Seharusnya aku tidak mengandalkan obat khusus apapun. Baguslah dia sudah pergi. Seseorang pasti sudah gila jika ingin tinggal bersama orang sinting. Xiaoqing. Ayo kita pergi makan. Ayo pergi. Tidakkah kau akan memperkenalkannya? Siapa sebenarnya pemuda tampan ini?
Saya Gu Yunshan. Penduduk asli Bianjing, saat ini bertanggung jawab atas pengawal kekaisaran. Hanya orang bodoh kecil yang kutemui di jalan. Aku menampunnya, karena aku melihat dia dalam keadaan menyedihkan. Pikirannya sedikit kau tahulah. Aku sama sekali tidak bisa menebaknya. Kapan kau menjadi begitu perhatian? Mungkin aku hanya mulai menua. Song Xiaoqing, masih tidak mengatakan yang sebenarnya ya? Apakah kau mendapatkan keberuntungan di belakangku? Hentikan itu. Aku mengerti. Jangan lupakan aku saat kau kaya nanti. Nona kaya kecilku. Tidak begitu. Tidak. Nona mohon jangan. Berbicara sembarangan. Hamba The dan Nona film Song was sama sekali tidak translated bersalah. and narrated by M Media. Aku hanya tidak menyangka bahwa kau menyukai tipe sarjana muda gaya kuno ini. Apa yang kau bicarakan? Kita hanya... Xiaoqing, Xiaoqing. ada apa? Song Xiaoqing. Kau baru saja membuatku takut setengah mati. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Frekuensi sakit kepala belakangan ini, sepertinya, semakin sering. Ya. Dan intensitas rasa sakitnya juga menjadi semakin parah. Jangan beritahu Wei Wei. Aku tahu kau tidak ingin membuat teman-temanmu khawatir. Jangan khawatir, aku di sini. Pasangan yang sangat serasi, bukan? Baiklah, melihatmu baik-baik saja aku bisa pergi lembur dengan tenang. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Kapan kau akan pergi? Sekarang, Apakah kau ingin pergi melihat matahari terbenam? apa? Kau selalu bilang kau dari dinasti Song. Apakah senja di sana juga seperti ini? Bulan di sungai tetap sama tahun demi tahun. Meskipun zaman berubah dan dunia bergeser, beberapa hal tetap abadi. Hanya hal-hal ini yang abadi. Pada akhirnya, hanya manusia yang berubah. Senja terjadi setiap hari. Nona Song tidak perlu terlalu memikirkannya. Ini uang yang didapat dari siaran langsung. 30% untukku, 70 untukmu. Dan ponsel ini juga dibeli dengan uang siaran langsung. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Nomor teleponku sudah tersimpan di dalamnya. Jadi mudah untuk menghubungiku sebelum aku pergi. Baiklah. Jika sakit kepalamu kambuh, gunakan ini untuk menghubungiku. Berhentilah bicara panjang lebar. Ayo pergi. Budi besar tidak perlu diucapkan terima kasih. Saya mendoakan masa depan yang cerah untuk Anda, Nona, dan umur panjang yang sehat. Baiklah, kau boleh bangun. Lebih baik aku pergi saja. Agar tidak ada lagi orang di dunia ini. Satu orang lagi yang bersedih karena kepergianku.
Mengapa sudah selarut ini? Gu Yunshan masih di minimarket. Dia tidak mungkin gagal menemukan tempat menginapkan. The film was translated and narrated by M Media. Song Xiaoqing. Halo, Gu Yunshan. Apakah kau sudah menetap? Aku sudah tenang. Kamarnya cukup mewah. Ada microwave, lampu, dan meja. Benarkah? Apakah ada tempat tidur? Lihat ke atas. Kau bodoh. Jika kau tidak bisa menginap di hotel, kenapa tidak pulang? Apakah meja di minimarket itu nyaman? Apa kau pikir kau kucing liar? Saya tidak ingin melibatkan Anda, Nona. Apa maksudmu? Seseorang ingin membunuh saya. Dia kemungkinan besar akan menemukan alamat saya. Maksudmu? Kau ingin pergi karena kau mengkhawatirkanku. Sejujurnya, ini adalah hal yang paling tidak perlu kau khawatirkan. Jika aku meninggalkanmu, akulah yang akan berada dalam bahaya nyata. Lagi pula ini bukan dinasti Song. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Ayo pulang. Untuk pertama kalinya, seseorang menganggap keselamatan saya sama pentingnya dengan nyawanya sendiri. Gu Yunshan, pergilah ke sana untukku, dan belikan 2 minuman. Baiklah. Jika Gu Yunshan benar-benar berasal dari dinasti Song, maka liontin giok di pinggangnya ini seharusnya juga. Tuan, bisakah kau melihat ini untukku? Dari zaman manakah liontin giok ini? Nora, dari mana kau mendapatkan liontin giok ini? The Ada film apa? was translated Apakah and ada masalah? narrated by M Media. Pola ini, keahlian ini. Ini jelas merupakan barang antik dari era shipping dinasti Song. Ya tidak salah lagi. Tapi yang aneh adalah, benda ini terawat dengan sangat sempurna. Seolah-olah, ia disegel tepat setelah dibuat. Dia tidak bisa menginap di hotel tanpa identitas, dan liontin giok yang dibawanya sebenarnya adalah barang dari dinasti Song. Gu Yunshan, kau benar-benar orang kuno. Nora, apakah kau menjual liontin giok ini? Aku akan menawarkan harga ini. Maafkan aku. Ini milik temanku. Aku tidak bisa membuat keputusan itu. Ini adalah barang yang bagus. Kau, apakah kau menginginkan barang ini juga? Tidak. Ini adalah gelang giok. Maafkan aku. Apakah aku menyakitimu saat aku melihat barang yang kusukai? Aku cenderung kehilangan kendali. Tidak apa-apa. Rasanya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Itu normal. Banyak pria mengatakan itu saat melihatku. Aku pernah mendengar bahwa beberapa giok kuno menyimpan roh pelindung. Tidak hanya bisa memberikan kehidupan baru bagi yang sekarat,
tapi juga bisa membiarkan pengembara yang tersesat menemukan jalan pulang. Hari sudah larut. Aku ada janji lain, jadi aku pamit dulu. Selamat tinggal, Nona. Seperti yang diduga, rahasianya tersembunyi di dalam gelang giok milik hantu berumur pendek. Kau akan mengenakan pakaian ini malam ini. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Aku pikir kau sudah pergi di saat-saat terakhir. Siapa kau? Siapa aku? Kau akan segera tahu. Di mana ini? Pria bertopi itu. Apa yang dia inginkan? Nona Song. Kau sudah bangun. Bagaimana tidurmu? Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Apakah kau tahu bahwa ini ilegal? Ilegal. Nona Song masih terlalu naif. Di dunia ini. Atau lebih tepatnya di duniaku. Kekuasaan adalah satu-satunya hukum. Mengenai siapa aku? Aku adalah orang yang kehilangan segalanya karena Gu Yunshan. Aku hanya bisa bersembunyi di sini seperti tikus got. Orang menyedihkan yang nyaris tidak bisa bertahan hidup. Kau kenal Gu Yunshan? Mungkinkah kau juga? Tepat sekali. Itu semua berkat dia. Hingga aku berakhir di tempat terkutuk ini. Dia menghancurkan masa depanku. Menghancurkan kekayaanku. Menghancurkan segalanya milikku. Apakah dia pikir dengan melarikan diri ke tempat ini, dia akan aman? Dalam mimpinya. Namun, Nona Song, Jenderal Gu kita yang agung, dia tampaknya sangat peduli padamu. Katakan padaku, jika orang yang dia pedulikan mati dalam penderitaan, maka dia ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? The film was translated and narrated by M Media. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, percaya atau tidak aku akan membunuhnya. Coba saja. Pukulan ini adalah untuk para prajurit yang gugur di perbatasan. Tendangan ini adalah untuk rakyat jelata yang mati sia-sia karena keracunan. Gu Yunshan. Berhenti memukulnya. Dia tidak boleh mati. Setidaknya dia tidak boleh mati di tanganmu. Berhenti dengan cepat. Song Xiaoqing. Tidak. Xiao King, sekarang sudah tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Di mana Gu Yunshan? Orang itu. Jangan khawatir.
Orang gila itu sudah dibawa pergi oleh pamanku. Gu Yunshan juga baik-baik saja. Dia pergi membayar biaya dan mengurus prosedur masukmu. Itu bagus. Itu bagus. Wei Hui, aku minta maaf. Karena membuatmu khawatir. Kau bolos kerja untuk lari ke sini. Bos berhati hitam itu. Song Xiaoqing, apakah tidak ada lagi yang ingin kau katakan padaku? Apa? Setelah bertahun-tahun ini, apakah kau pernah menganggapku sebagai teman? Apakah kau berencana menunggu sampai? Apakah kau menunggu sampai kematianku untuk memberitahuku? Kau sudah tahu segalanya sekarang. Begitulah keadaannya. Aku tidak memberitahumu. Karena aku takut kau akan. Jadi hari itu, saat kau memegang tangannya, itu sebenarnya untuk perawatan medis. Bagaimana jika dia meninggalkanmu lagi? Tidak, aku harus menemukannya. Jangan. Apa yang akan kau katakan padanya? Memberitahunya bahwa aku hanya punya 3 bulan lagi. Aku tidak punya hubungan dengannya. Lagi pula, dia sudah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apakah kau benar-benar ingin aku mengeksploitasi seorang gelandangan? Tapi, lalu apa yang akan kau lakukan? Jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Kau pasti lapar. Aku akan pergi membelikanmu sesuatu untuk dimakan. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Gu Yunshan. Siapa sebenarnya orang yang menyakiti kita? Bagaimana dia bisa begitu kejam padamu? Apakah kau mengenalnya? Ceritanya panjang. Tenang saja. Hal seperti itu tidak akan kubiarkan terjadi padamu untuk kedua kalinya. Aku merasa tenang. Apakah kau pikir kau begitu mampu? Hingga bisa memikul segalanya. Biar kutanya padamu. Aku hanya ingin berbagi bebanmu. Lupakan saja. Lagi pula aku. Tidak. Mungkinkah kepergianmu terakhir kali? Karena kau khawatir orang itu akan menyakitiku. Ya, aku tidak ingin dia menyakitimu. Di mana gelangku? Aku mendapatkannya kembali untukmu. Aku dengar bahwa saat aku dikirim ke panti asuhan, gelang ini adalah satu-satunya barang yang kumiliki. Setiap kali aku melihatnya, aku selalu merasa bahwa orang yang membuangku pasti punya alasan mereka sendiri. Gu Yunshan, gelang ini sangat penting bagimu, bukan? Ini milikmu. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau bilang, ini penting bagimu? Aku telah mengamati bahwa kau sepertinya sangat membutuhkannya. Apa kau tidak takut bahwa aku akan menghilang setelah aku memilikinya? Alasan aku menginginkan gelang ini adalah untuk kembali ke masa lalu. Jadi apakah kau mengerti? Meskipun aku tidak tahu, apakah itu bisa digunakan untuk kembali ke masa lalu selama aku memilikinya? Aku punya kesempatan untuk mencoba. Bagaimana jika aku benar-benar kembali? Ini adalah alatmu untuk menjelajahi waktu, bukan? Aku telah berpikir, apa sebenarnya yang lebih penting bagimu? Sekarang aku mengerti. Tapi itu tidak masalah. Jika kau bisa kembali, itu juga hal yang baik untukku. Tapi,
Aku butuh 3 The bulan. film was translated and narrated by M Media. Kau tetaplah di sini. Tetaplah di sisiku selama 3 bulan ke depan. Lindungi keselamatanku secara pribadi. Ini, aku akan memberikannya padamu. Baiklah. Aku berjanji padamu. Itu baru benar. Roh pelindungku. Aku akan pergi mengambilkan air untukmu. Benar-benar fosil tua. Sangat lucu. Pukul 6 besok pagi. Di tepi Danau Wangyo. Jangan sampai terlambat. Mengajakku berkencan. Dan memilih jam 6. Orang kolot memang orang kolot. Apa yang bisa dilakukan pada jam 6? Menonton matahari terbit. Tergantung suasana hatiku. Sungguh aneh. Mengapa ponselku hilang? Pria ini, dia sendiri yang mengatur waktu sepagi itu. Tapi dia malah terlambat. Dia tidak mungkin tersesatkan. Nona Song. Apakah kau mencari ini? Bagaimana akhirnya bisa bersamamu? Apakah kau pikir, hari itu di gudang, aku benar-benar hanya menerima pukulan tanpa alasan? Di dunia ini, inilah keahlian yang kuandalkan untuk hidup. Sayang sekali. Obatmu mungkin tidak akan datang hari ini. Sebenarnya kau tidak perlu repot-repot membunuhku. Lagi pula aku tidak akan hidup lebih dari beberapa bulan. Tentu saja aku mengerti itu. Hidupmu tidak berharga bagiku. Lalu mengapa kau? Kau tahu, Gu Yunshan punya kebiasaan. Setiap pagi dia akan datang ke sini untuk lari pagi tepat waktu. Sepertinya, waktunya sudah hampir tiba. Jika dia melihatku membunuhmu di sini, menurut Anda, apakah dia cukup bodoh untuk bergegas menukar nyawanya dengan nyawamu? Berhenti. Li Rongyuan. Musuhmu adalah aku. Lepaskan dia. Lihat, Jenderal Gu yang akun. Dia benar-benar peduli The film padamu. was translated and narrated by M Media. Aku berubah pikiran. Apa? Apakah kau baik-baik saja? Hati-hati. Sungguh drama yang bagus. Terjerat dalam karma. Tak pernah berakhir sampai ajal menjemput. Waktu telah berhenti. Siapa sebenarnya kau? Siapakah aku? Hanya seorang saksi. Gu Yunshan, tahukah kau mengapa rasa sakitnya berhenti saat dia menyentuhmu? Mengapa? Gelang giok itu adalah medianya yang menghubungkan dua dunia. Kau datang karena benda itu, dan dia mendapatkanmu sebagai obatnya karena benda itu. Setiap sentuhan, setiap hilangnya rasa sakit adalah karena keberuntunganmu dan kekuatan hidupmu. Secara diam-diam dialihkan kepadanya, menopang lilin kehidupannya yang meredup. Jeti, begitulah kau menjadi obat yang memperpanjang hidupnya. Lalu, bagaimana dia bisa sembuh sepenuhnya? Namun, giok itu harus pecah agar wadahnya utuh. Jika gelang ini pecah, kutukan penyakit dari dunia lain yang melekat padanya akan sepenuhnya dimurnikan. Dia akan mendapatkan kehidupan baru, terlepas dari malapetaka fatalnya. Dan harganya adalah... Ada apa? Harganya adalah... orang luar yang turun ke dunia ini melalui gelang ini. Kau dan Li Rongyuan akan benar-benar lenyap. Tanpa jiwa atau sukma. Tidak akan ada jalan untuk kembali. Maksudnya, dalam hidup ini, aku tidak akan pernah bisa kembali ke dinasti Song. Karma telah diselesaikan. Semuanya kembali menjadi ketiadaan. Ini adalah akhir yang terbaik. Li Rongyuan berniat bertindak jahat. Saya akan menghukumnya dengan menghilangkan kewarasannya. Adapun dirimu, saya harap kau segera memutuskan di mana tempatmu berada.
Apa ini? Tidak. Aku tidak melakukannya. Jangan tangkap aku. Tolong. Ada apa dengannya? Mengapa dia bertingkah seperti orang gila? Gu Yunshan. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ayo kembali. Belum mau kembali. Apa yang akan kita lakukan? Belilah ponsel. Jika suatu hari, aku pergi, dan Gu Yunshan sendirian, tertinggal di dunia ini. Jika dia melihat ponsel ini, mungkin dia bisa melupakanku sedikit lebih lambat. Roh pelindung. Lihat ke kamera. Untung saja barang antik lamamu itu hilang. Yang ini bisa digunakan untuk waktu yang lama. Song Xiaoqing. Jika suatu hari nanti, aku meninggalkan dunia ini, apakah kau akan merindukanku sedikit saja? Jangan terlalu banyak berpikir. Kedai kopi baru telah dibuka. Ku dengar, kursi di dekat jendela bisa sekadar melihat matahari terbenam di seluruh gang. Lain kali, mari kita pergi melihatnya bersama. Aku harus selagi aku masih hidup, mengajarinya lebih banyak akal sehat dasar. Jika tidak, jika kebetulan dia mendapatkan gelang itu, dan dia masih tidak bisa menemukan jalan kembali ke dinasti Song, bagaimana dia akan hidup di sini sendirian? Matahari terbenam. Besok akan ada matahari terbenam yang lain. Besok? Gu Yunshan, di hari esokku, bisakah aku tetap memilikimu? Gu Yunshan, ada apa denganmu? Seperti yang kuduga, ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Tugas hari ini adalah mengajarimu cara bertahan hidup di dunia ini. Apakah ada tempat yang ingin kau kunjungi? Apakah ada perpustakaan di sini? Aku ingin melihat masa depan dinasti Song. Itu mudah. Lihat mobil itu. Sapalah dia. Dan dia bisa membawamu kemanapun kau ingin pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Tidak seperti itu. Masuklah ke mobil orang tua. Meski begitu, rasanya masih sulit dipercaya. Apa yang membuatmu penasaran? Dinasti Song ada selama ratusan tahun. Beban sejarah bukanlah sesuatu yang sanggup kupikul. Aku hanya ingin tahu, apakah keinginanku untuk hidup bisa terpenuhi. Keinginan apa? Dunia yang damai dan rakyat yang sejahtera. Ketemu. Selama era Xiping, terjadi pemberontakan internal skala kecil. Tapi akhirnya, berhasil diredam. Selama masa itu politik bersih, dan masyarakat stabil. Terdengar cukup bagus. Kalau begitu, apakah namamu tertulis di sana? Tidak, Tidak apa-apa. Mungkin itu karena alasan kau menghilang dari dunia itu. Bagaimanapun, kau akan tinggal di dunia ini mulai sekarang. Lihatlah dari sisi positifnya. Setidaknya, keinginanmu terkabul bukan? terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih telah mengizinkanku melihat masa depan dinasti Song. Terima kasih atas perhatianmu padaku selama ini, Song Xiaoqing. Bertemu denganmu di dunia ini, aku sangat bersyukur. Di mana kau belajar kata-kata manis itu? Lalu di dunia ini, bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur? Mungkin. Mungkin dengan pelukan. Bisakah pria dan wanita The melakukan film itu was juga? translated and narrated by M. Media. Aku mulai sedikit menyukai dunia ini. Tidak boleh berisik di perpustakaan. Aku akan menunggumu di luar.
Ada yang tidak beres. Mengapa rasanya Gu Yunshan? Khasiat obat khusus ini semakin lama semakin berkurang. Apakah obat khusus juga punya tanggal kadaluarsa? Tidak. Aku harus pergi mencarinya dan memastikan ini. Seorang pasien gangguan jiwa telah melarikan diri dari rumah sakit. Ya, dia baru saja tertangkap dan melarikan diri tak lama kemudian. Kasus pembunuhan beberapa waktu lalu itu. Kudengar itu dilakukan oleh orang gila itu. Orang gila. Mungkinkah itu Li Rongyuan? Berita terkini. Benar itu dia. Apa yang sedang kau lihat? Aku. Li Rongyuan. Dia sepertinya telah kabur dari rumah sakit jiwa. Dia keluar lagi. Jangan khawatir, lagi pula aku ada di sisimu. Tidak akan The terjadi film was apa-apa. translated and narrated by M Media. Apakah kepalamu sakit lagi? Mengapa aku merasa akhir-akhir ini kau menggenggam tanganku lebih lama? Aku juga tidak tahu. Akhir-akhir ini, aku selalu merasa sepertinya butuh waktu sedikit lebih lama untuk bereaksi. Begitukah? Itu benar. Saya tidak bermaksud memanfaatkan Anda dengan sengaja. Jangan. Bukan aku. Bagaimana perasaanmu? Apakah kondisi mentalmu sudah normal sekarang? Di mana ini? Ini adalah rumah sakit jiwa. Kau baru saja, karena menyerang seorang pria dan wanita tanpa alasan, dikirim ke sini. Menurut pemeriksaan kami, kau menderita penyakit mental akibat stres dan memerlukan rawat inap untuk pengobatan. Gila. Kau yang gila. Kalian semua gila. Aku baik-baik saja. Aku tidak sakit. Menjauh. Aku ingin keluar. Biarkan aku keluar. Lepaskan aku. Aku ingin keluar. Aku tidak sakit. Gu Yunshan, apakah kau pikir dengan melakukan ini, aku tidak akan bisa membunuhmu? Bahkan sebagai hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Kondisi mentalnya masih belum cukup stabil. Perlu suntikan obat penenang lagi. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Apakah kau di sini untuk menurunkan barang? Minggir, jangan menghalangi jalan. Kau, apa yang kau lakukan? The film was translated Bongkar buat sudah and selesai. narrated by Sudah M selarat ini. Media. Ayo merokok dulu. Ambillah satu. Jika kau tidak mau merokok, lupakan saja. Selama beberapa hari ke depan, cobalah untuk tetap berada di sisiku sebisa mungkin. Aku khawatir dia akan datang mencarimu lagi. Anda tidak perlu khawatir. Jika saya menemui sesuatu, saya akan segera menghubungi Anda. Selama Li Rongyuan masih ada, dia akan selalu menjadi ancaman bagi Song Xiaoqing. Aku harus mencari cara untuk memancingnya keluar. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada. Jenderal Gu, kamu belajar cara memanggil taksi dengan sangat cepat. Nona Song mengajariku dengan baik. Iya. Kita mau kemana? Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Kita sudah sampai. Ini adalah bukankah ini mobil yang selalu aku impikan? Apakah kau menyukainya?
Omong kosong. Siapa yang tidak suka mobil sehebat ini? Mulai sekarang, ini milikmu. The film was translated and Tunggu. narrated by M Media. Mobil semahal ini, apakah kamu memberikannya padaku? Gu Yunshan, kamu tidak melakukan sesuatu yang ilegal kan? Meskipun ini era modern, jika kamu melakukan sesuatu yang ilegal, kamu akan masuk penjara. Kamu harus segera mengembalikan mobil itu. Uangku tidak pernah berasal dari cara yang tidak jujur, baik di zaman kuno ataupun sekarang. Uang ini, kubeli ini untukmu. Dengan menggadaikan liontin giok itu. Gelang giok. Tapi kenapa kamu melakukan ini untukku? Aku bertanya pada orang-orang di Dialer. Di sini, untuk membalas budi seorang dermawan, apa cara yang paling efektif? Mereka menyuruhku memberikan hadiah ini. Mereka bilang kamu pasti akan menyukainya. Jika dilihat sekarang, mereka benar-benar tidak membohongiku. Tapi gelang giok itu adalah satu-satunya penghubungmu ke dunia itu. Apakah kamu tidak menyesalinya? Apa yang perlu disesali? Itu hanya liontin giok. Aku hanya tidak menyangka benda itu begitu berharga. Baiklah. Karena kamu begitu baik padaku. Naiklah, aku akan mengajakmu berkeliling. Tidak perlu berpegangan terlalu erat. Santai saja. Lihat, aku menyetir dengan cukup stabil bukan? Ini stabil. Tapi kenapa di luar begitu berisik? Jalanan memang selalu seperti ini. Lagi pula, percayalah pada kemampuanku. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak. Aku hanya berpikir kamu sangat manis. Di dunia ini, kamu adalah satu-satunya orang yang kupercaya. Maka kamu harus mengulas kembali pengetahuan yang aku ajarkan hari ini. Aku akan mengujimu nanti. Jadi, kemampuanku cukup bagus kan? Kita sudah sampai di rumah secepat ini. Ya tidak buruk. Jauh lebih cepat dari dugaanku. Apakah kamu sedang menyindir? Tidak. Kalau begitu biarkan aku mengujimu. Bagaimana hafalanmu? Kurang lebih. Bagaimana cara mengucapkan maaf? Maaf. Dan sampai jumpa. Selamat tinggal. Dan terima kasih. Terima kasih. Lalu bagaimana jika orang asing The film was ingin menambahkan translated WeChatmu? and narrated by M Media. Itu benar-benar tidak perlu. Aku tidak menyangka kamu belajar secepat itu. Turun dari mobil. Xiao Qing. Penyakit itu kambuh lagi. Efeknya sepertinya tidak sebaik sebelumnya. Atau lebih tepatnya, itu sudah menjadi lebih serius. Jangan khawatir, aku di sini. Pegang tanganku erat-erat, tarik napas dalam-dalam akan membantu. Aku sudah lebih baik sekarang. Sudah tidak apa-apa sekarang. Song Xiao Qing. Ada sesuatu yang masih belum sepenuhnya ku pahami. Bolehkah aku bertanya padamu? Apa? Jika aku ingin mengatakan sesuatu pada wanita yang kusukai, aku ingin memberitahunya bahwa aku menyukainya. Apa yang harus kulakukan? Mungkin. Itu seperti ini. Ya Tuhan Song Xiao Qing. Apa yang sedang kamu lakukan?
Kamu tidak boleh dibutakan oleh ketampanannya. Waktumu tidak banyak tersisa sebelum aku minta maaf. Aku tadi impulsif. Song Xiaoqing. Aku menyukaimu. Tidak. Kita tidak bisa bersama. Mengapa? Aku. Dalam 3 bulan, aku akan pergi mencari orang yang kucintai. Jadi kita tidak bisa bersama lagi. Kamu tidak perlu berbohong padaku lagi. 3 bulan dari The sekarang film was translated adalah tanggal and kematian yang narrated diberikan by dokter M padamu. Media. Bahkan jika kamu bisa menyembunyikannya dari semua orang. Tapi di sini, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Aku bisa mendengar detak jantungmu. Song Xiaoqing. Bahkan jika hanya tersisa 1 hari, kita tetap harus menghargainya. Bukankah begitu? Terlebih lagi aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Bahkan jika harganya adalah mengucapkan perpisahan terakhir padamu. Gu Yunshan. Menggunakan trik ini, kamu pasti sudah menipu banyak gadis. Dan soal kamu yang melintasi waktu itu juga bohong kan? Kenyataannya aku hanyalah ikan di kolam ikanmu. Perjalanan waktu. Kolam ikan. Apa artinya itu? Aku hanya pernah menipumu. Tidak. Aku tidak menipumu. Tapi selamat. Aku sudah memakan umpannya. Pak Tua. Jangan merusak microwave di rumahku. Tenang saja. Aku sudah belajar cara menggunakannya. Dikatakan di televisi bahwa minum susu baik untuk kesehatan. Aku tahu sekarang tidurlah. Selamat malam. Song Xiaoqing. Selamat malam. Song Xiaoqing. Karena kita berdua saling mencintai, menurut adat kita, seharusnya menikah sebagai suami istri. Sekarang setelah kita berbagi keintiman fisik, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Sampai saat terakhir. Xiaoqing, aku di sini. Aku di sini. Ini semua salahku. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Percuma. Gu Yunshan, percuma. Jangan takut. Kita akan pergi ke rumah sakit sekarang. Bertahanlah sedikit lebih lama. Rumah sakit. Xiaoqing. Tidak peduli apapun. Aku ingin kamu hidup dengan sehat. Kamu belum tidur sama sekali. Aku tidak bisa tidur. Bagaimana perasaanmu? Apakah masih terasa sangat sakit? Jauh lebih baik. Aku hanya tidak punya banyak tenaga. Jangan khawatir, para dokter sedang menanganinya. The film was Apakah kamu lapar? translated and Apakah kamu ingin narrated makan by sesuatu? M Media. Aku tidak punya banyak nafsu makan. Aku ingin keluar mencari udara segar. Baiklah, setelah infusmu selesai, aku akan membawamu ke bawah, berjalan-jalan di taman kecil, dan berjemur di bawah sinar matahari. Xiaoqing, apakah kau punya waktu akhir-akhir ini? Apakah ada masalah? Tidak ada apa-apa, hanya saja aku akan segera dipindahkan ke luar kota untuk bekerja selama beberapa waktu. Sebelum aku pergi, aku ingin bertemu denganmu dan Lin Wei sekali lagi. Lalu, apakah kamu sudah memberitahu Wei Wei? Ya, aku punya. Aku tidak yakin. Apakah kau senggan akhir pekan ini?
Aku tidak punya banyak waktu akhir-akhir ini. Perasaan bersalah yang tak terjelaskan ini, apa sebenarnya? Dan Gu Yunshan ini. Tanpa alasan, kenapa dia memperhatikanku begitu lekat? Sejujurnya, Song Xiaoqing, di kolam ikanmu, apakah aku satu-satunya ikan? jadi itu yang sedang kamu pikirkan. Jenderal ini hanya penasaran. Baiklah. Kolam ikanku tidak memelihara ikan yang malas. Jenderal Gu bisa tenang. Gu Yunshan. Lihat dengan cepat, cangkir ini sangat lucu. Mungkinkah bahwa dia telah bersembunyi di balik bayang-bayang mengamatiku? Dan dia tidak menerima transfer, hanya menerima tunai. Gu Yunshan, kenapa kamu melamun? Lihat. Bukankah kedua cangkir ini terlihat seperti kita? Xiaoqing. Song Xiaoqing. Kenapa? Kenapa sekarang? Memelukmu tidak memberikan kelegaan sama sekali. Rasanya masih sangat sakit. Ini akan membaik. Xiaoqing, percayalah padaku. Gu Yunshan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa di dunia ini, kau masih tidak mampu melindungi hal-hal yang kau inginkan. Anakku, pilihan seperti apa yang akan kau buat? Keluarga Song Xiaoqing, Ya. Bagaimana keadaannya? situasinya sangat curam. Dia perlu segera dirawat di rumah sakit. Tingkat penyebaran sel kanker telah melampaui ekspektasi. Dia berada dalam bahaya kritis setiap saat. Bukankah dikatakan masih ada 3 bulan? Bahwa dia bertahan selama ini tanpa dirawat di rumah sakit sebelumnya sudah dianggap sebagai keajaiban. Mohon bersiap untuk kemungkinan terburuk. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Song Xiaoqing, aku minta maaf. Aku mencintaimu. Li Rongyuan. Aku harus menyaksikan kepergiannya dengan mataku sendiri. Hanya dengan begitu Xiaoqing yang sudah pulih bisa hidup dengan aman di dunia ini. Cuaca hari ini cerah. Pemandangan dari puncak gedung Haisi sangat indah. Hanya sedikit berangin. Aku ingin berbagi dengan semua orang di siaran langsung. Pemandangan yang luas dan indah ini. Orang kuno itu ada di sini lagi. Aktingnya sangat realistis. Masih sangat tampan hari ini. Li Rongyuan, aku tahu kamu sedang menonton. Ini adalah panggung yang telah kusiapkan untukmu. Siapa itu Li Rongyuan? Streamer itu sedang menjalin hubungan. Datang dan temui aku. Mari kita bicara. Anginnya agak kencang. Aku akan turun duluan. Mari kita bertaruh. Li Rongyuan, kamu pasti akan datang. Jenderal Gu, suasana hati Anda tampak sangat baik hari ini, mengundangku ke tempat ini. Apakah karena Anda ingin berbicara denganku? Kecuali jika kau sudah membulatkan tekad untuk menyerahkan tubuhmu yang rapuh ini kepadaku, agar aku bisa menyelesaikan tragedi ketidakadilan ini.
Li Rongyuan. Dendam di The antara film was kita translated harus diselesaikan and hari ini. narrated by Sudah M selesai. Media. Baiklah. Namun, sebelum aku mengantarmu pergi, aku menginginkan gelang diab di tanganmu. Benda itu bisa mengendalikanmu. Mudah sekali mengatakannya. Jika kau bisa mengalahkanku, aku serahkan padamu untuk menangani. Tentu saja. Gelang itu juga. Ayo. Bunuh aku kalau begitu. Di tempat yang penuh pengawasan ini. Bunuh aku. Kita akan pergi ke neraka bersama-sama. Siapa bilang? Aku akan membunuhmu di sini. Apel. Kau. Apa yang akan kau lakukan? Jika gelang giok ini pecah, baik kau maupun aku akan lenyap dari dunia ini. Apakah kita bisa kembali? Bergantung pada takdir kita sendiri. Karena kau ingin mati, Tidak. maka mari kita binasa bersama. Tidak. Aku tidak ingin kembali. Tidak. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Saya minta maaf. Saya telah menyembunyikannya darimu. Setelah saya pergi, kau akan bisa terus hidup. Hanya saja, saya telah menghancurkan kenang-kenangan terakhir yang orang tuamu tinggalkan untukmu. Pada akhirnya, sayalah yang mengecewakanmu. Tidak. Gu Yunshan. Aku mohon padamu, tolong jangan pergi, oke? Xiao Qing. Xiao Qing. Lupakan aku selamanya. Aku tidak ingin kau bersedih karenaku. Sisa hidupmu adalah hadiah yang kuberikan padamu. Kumohon kau harus hidup dengan cemerlang dan penuh gairah. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Gu The film Yunshan. was translated and narrated by M Media. Gu Yunshan. Kau tidak pergi. Di mana ini? Tenanglah, aku baik-baik saja. Ini adalah dinasti Song. Apa? Dinasti Song. Ini adalah dinasti Song 1000 tahun sebelum waktumu. Tidak. Pasti ada yang salah dengan caraku memandang ini. Apa yang kau lakukan? Aku telah kembali ke kenyataan. Bagaimana? Apakah sakit? Ini cukup menyakitkan. Namun, mengapa kau tidak mencubit dirimu sendiri? Omong kosong. Tentu saja, karena aku takut sakit. Aku berakhir seperti ini dengan kacau, mengikutimu dan melakukan perjalanan waktu ke dinasti Song. Ya, Seperti yang diduga, jika seseorang tidak bekerja keras di masa muda, dia akan menjadi budak cinta di masa tua. Seandainya aku tahu saat itu, aku seharusnya tidak menangis begitu keras. Sekarang aku sendirian. Aku telah melakukan perjalanan ke zaman kuno. Apa yang harus kulakukan? Bieviku. Malatangku. Hapatku. dulu di atas atap. Bukankah kau cukup enggan melepaskanku? Mengapa sekarang setelah kita di sini, kau menyesalinya lagi? Bukankah kau di sisiku sekarang? Lagi pula, The film kenapa was kau tidak mencoba translated melakukan and perjalanan waktu narrated sendiri? by M Siapa Media. yang mau datang ke tempat tanpa wifi?
Wevi. Apa itu? Lupakan saja. Aku tidak bisa membuatmu mengerti bagaimanapun juga. Lagi pula aku tidak punya banyak waktu untuk hidup. Mungkin lebih baik untuk... Tenanglah. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku sudah menemukan untukmu sebuah metode pengobatan. Metode apa? Hua Tuo hidup di dinasti Han Timur. Mungkinkah di dinastimu ada seseorang yang lebih ahli darinya? Aku hanya tahu di mana inti masalahnya. Jangan khawatir. Saya pasti akan menyembuhkanmu. Bagaimana kau akan menyembuhkanku? Satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan Li Rongyuan sepenuhnya. Putuskan hubungan antara dia dan dirimu yang lahir dari kebencian Gelang Giok itu. Li Rongyuan. Maksudmu pria mesum yang menculikku itu dan ingin membunuhmu? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Tidak. Ilmu bela diri Li Rongyuan sangat licik dan pikirannya penuh tipu daya. Saya tidak bisa membiarkanmu menghadapi bahaya lagi. Saya akan mencari cara untuk melacaknya. Gu Yunshan, waktuku hampir habis. Hanya mengandalkanmu sendiri untuk menyelesaikannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Menunggu sampai dia menyerahkan diri pada kita. Saat itu, aku rasa aku sudah. Kita harus mengambil inisiatif. Temukan apa yang dia inginkan, dan pancing dia keluar. Apa yang dia inginkan? Aku sudah memikirkan sebuah cara. Cara apa? Gu Yunshan. Mari kita berpisah. Putus. Gu Yunshan, kau pembohong. Kau berjanji untuk melindungiku dan menyembuhkan penyakitku, tapi malah membawaku ke tempat terkutuk ini. Sekarang kepalaku terasa mau pecah, dan aku berada dalam kondisi yang lebih buruk dari kematian. Song Xiaoqing, tinggal di dinasti Song. Bukankah itu bagus? Saya bisa memberimu kekayaan dan kehormatan dibandingkan dengan tinggal di sana. Ini jauh lebih baik. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Biarkan aku pergi. Gu Yunshan, karena hidupku sekarang lebih buruk dari kematian. Mungkin lebih baik aku mengakhirinya sendiri. Tahan dia. Awasi dia dengan ketat. Jangan The biarkan film was ada yang salah. translated and Yeah. narrated by M Media. Biarkan aku pergi. Gu Yunshan dan gadis aneh itu tampaknya telah berselisih. Apakah kau yakin? Apakah kau mendengarnya dengan jelas? Sangat yakin. Mereka berdua membuat keributan di tempat latihan. Wanita aneh itu bahkan menodongkan pisau ke lehernya sendiri, mengancam akan mengakhiri hidupnya. Gu Yunshan menyeretnya pergi. Kupikir dia tidak akan pergi. Aku tidak menyangka bahwa benda sial itu ternyata ikut berpindah ke zaman ini. Aku benar-benar mengira mereka berdua tidak terpisahkan. Wanita itu, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup di dinasti Song? Karena dia ingin mati. Maka kita akan mengabulkan keinginannya, buat hidup Gu Yunshan lebih buruk daripada kematian. Lalu lenyapkan dia. Apa yang Tuan inginkan? Tidak perlu terburu-buru. Kau kirim lebih banyak orang untuk mengawasi mereka. Mereka berdua sangat penuh perhitungan. Kali ini, aku tidak akan tertipu lagi. Ya Tuan. Jenderal. Nona Song dia. Dia bilang, meskipun dia menikah dengan orang lain, dia tidak akan pernah bersama Anda. Dia memohon agar Anda melepaskannya. Atau mungkin memberikannya kepada orang lain. Dia benar-benar mengatakan itu. Aku menyelamatkan nyawanya. Dan menyelamatkannya dari kesengsaraan. Dia sangat tidak tahu berterima kasih. Terasing dan terpekar. Dalam penderitaan yang tak tertahankan. Bagus. Sangat bagus. Kau ingin keluar.
Ramuan dikam tidak mencukupi. Dokter militer telah pergi ke garis depan. Apakah kau benar-benar ingin melihatku mati karena penyakit sebelum kau puas? Baiklah. Tapi kau hanya boleh pergi ke gunung belakang. Jangan bermain trik. Pergi dan kembalilah dengan cepat. Aku bukan tawanan. Tidak perlu bagimu untuk menempatkan orang mengawasiku setiap saat. Nona Song, saya harap Anda baik-baik saja. Kudengar Anda berselisih dengan Jenderal Gu. Sungguh menyedihkan. Tapi tidak lama lagi. Anda tidak perlu lagi menderita sakit kepala. Dan Anda tidak akan pernah lagi ditipu olehnya. Li Rongyuan, jangan mendekat. Gu Yunshan, Gu Yunshan. Aku khawatir saat ini Gu Yunshan masih berada di perkemahan merajuk karenamu. Saat dia sadar nanti, aku khawatir kalian hanya bertemu di kehidupan berikutnya. Gu Yunshan, kenapa kau belum datang? Gu Yunshan, mengapa kau ada di sini? Untungnya kau tidak bisa menahan diri. Jika tidak, Xiaoqing dan aku harus menjalani melodrama ini bersamamu beberapa hari lagi. Kalian berdua benar-benar menipuku. Kau pikir, The film apakah was hanya aku yang ada di translated sini? and narrated by M Media. Gu Yunshan ini bukan masa depan. Hanya beberapa orang ini. Apa kau benar-benar berpikir bisa menghentikanku? Jika bukan, karena harus berurusan dengan mereka yang membuatku sedikit tertunda. Kembali di gunung belakang. Semua ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Li Rongyuan, kejahatanmu sangat keji. Hari ini, kau akan dieksekusi. Bagus. Sayang sekali. Kau tidak bisa menyelamatkannya, dan kau juga tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Hari ini kalian semua harus mati. Gu Yunshan, awas! Gu Yunshan, kau menang. Apakah kau benar-benar berpikir aku hanya memiliki satu bilah pedang? Gu Yunshan, Karena kau tidak memberiku jalan keluar, maka kita akan mati bersama. Song Xiaoqing, teruslah hidup. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Gu Yunshan. Nona tidak perlu terlalu bersedih. Kematian bukanlah hilangnya nyawa, melainkan melangkah keluar dari waktu. Jika surga memiliki perasaan, ia tidak akan membiarkan kekasih terpisah. Kau adalah orang dari waktu itu, saudari yang kutemui di pasar malam. Ayo pergi, saya akan membawamu pulang. Apakah kau juga melakukan perjalanan waktu? Kenapa kau membantuku? Tepatnya, saya ada di setiap waktu dan ruang. Waktu tidak memiliki arti bagi saya. Saya hanya setuju pada permintaan seseorang untuk membawamu kembali ke waktu dan ruang tempatmu berasal. Apa maksudmu? Xiaoqing, Lihat ke atas.
Apa yang terjadi padaku? Selamat Nona Song. Kanker otak Anda telah menghilang. Kanker otak menghilang. Sebelumnya, mungkin ada masalah. Dengan peralatan diagnostik kami telah membiarkanmu memeriksa sekali lagi. Tubuhmu tidak memiliki masalah besar. Hanya karena panik. Beristirahat beberapa hari kemudian bisa keluar dari rumah sakit. Sudah berapa lama aku terbaring di sini? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Saat kamu dibawa ke sini, sudah dalam keadaan koma tak sadar. Saya tidak terlalu jelas mengenai sisanya. Hidup itu seperti sebuah perjalanan, dan kematian adalah kepulangan. Namun obsesi itu seperti sutra. Mengikat jiwa dan menolak untuk sirna. Song Xiaoqing. Tidak perlu khawatir. Dia telah kembali ke dunianya yang asli, dan dia akan aman dan tentram dalam hidup ini. Saya telah menghapus ingatan tentang kepergianmu dari ingatan mereka yang The mengenalmu. film was Ini adalah translated bentuk kedamaian and bagi narrated mereka. by M Media. Itu yang terbaik. Tahu kita tak akan bertemu lagi. Mengapa membiarkannya merana dalam kepahitan? Bagaimana kau tahu? Kau tidak akan bertemu di kehidupan ini. Saya akan memberimu kesempatan untuk hidup baru. Namun, jika kau kembali ke dunia itu lagi, dia tidak akan lagi mengenalmu. Kau akan menghadapi orang asing. Apakah itu sepadan? Itu sepadan. Bahkan, jika dia tidak lagi mengenaliku, saya akan menghabiskan sisa hidup saya berada di sisinya. Bahkan, jika dia tidak mau bersamaku, saya tetap bersedia. Kepergian ini menandai kehidupan baru yang sejati. Ingatlah, ikuti kata hati dan takdirmu. Itu tidak bisa dipaksakan. Pergilah. Saya telah berubah pikiran. Bolehkah saya mengambil satu benda dari dunia ini? Pegadaian. Temanmu cukup tampan. Tuan, apakah kita saling mengenal sebelumnya? Kita pernah saling mengenal. Itu hanyalah pertemuan yang berlalu. Aku minta maaf. Aku sakit sebelumnya. Setelah aku bangun, aku melupakan banyak hal. Jadi, jika itu hanya pertemuan singkat, kita mungkin tidak dekat. Karena kita tidak begitu dekat, bolehkah kita saling mengenal kembali? Halo, namaku Gu Yunshan. Penduduk asli Bianjing. Bianjing. Siapa yang masih menyebut Kaifeng Bianjing saat ini? Apakah orang ini penggemar siaran langsungmu? Bagaimana dia menemukan alamat rumahmu? Terima kasih atas bunganya. Tapi tolong jangan muncul lagi. Ponsel The film was ini, translated and kenapa aku tidak narrated ingat by ini sama M sekali? Media. Tidak ada kata sandi. Ini adalah Gu Yunshan. Itu Gu Yunshan.
Aku tidak berniat mengikutimu. Hanya saja selain di sini. Aku tidak tahu. Mengapa kau? Mengapa kau tiba-tiba seperti ini? Apakah tidak diperbolehkan? Roh pelindungku. Xiaoqing. Apa yang baru saja kau panggil aku? Kau mengingat semuanya. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Dinasti Song kanker otak. Semuanya setiap hal kecil. Aku minta maaf. Aku pernah melupakanmu sebelumnya. Jangan katakan kau menyesal. Cukup bagiku kau mengingatnya. Aku pernah berpikir, aku akan kehilanganmu selamanya. Kau bodoh sekali. Mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya padaku? Aku takut membuatmu takut. Takut kau akan menjauhkan aku lagi. Aku takut. Kau akan menganggapku sebagai orang gila yang mengejarmu. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Xiaoqing kemarin kau. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini pria tampan yang memberimu bunga kemarin? Namaku Gu Yunshan. Aku kekasih Xiaoqing. Katakan, mantra sihir macam apa yang kau gunakan pada Xiaoqing kami? Bagaimana bisa dalam semalam kalian berubah dari orang asing menjadi sepasang kekasih? Berhentilah menebak-nebak. Apakah kau ingat? Aku terus memberitahumu bahwa aku memiliki seseorang yang sangat penting. Itu dia. Dia telah kembali untuk menemukanku sekarang. 5 tahun lalu. Saat aku salah didiagnosis menderita kanker otak. Baru tadi malam, aku mengingatnya. Jadi jangan mempersulitnya. Terima kasih banyak telah menjaga Xiaoqing selama periode ini. Kepergianku sebelumnya dikarenakan keadaan yang benar-benar tidak terelakkan. Tapi sekarang setelah aku kembali, aku tidak akan pergi lagi. Maka di masa depan kau harus memperlakukan Xiaoqing kami dengan baik. Jika kau berani menghilang lagi, aku akan menjadi orang pertama yang menanganimu. Itu benar-benar mustahil. Setahun kemudian, Kudengar, akun siaran langsungmu tentang kisah dinasti Song telah melampaui 1 juta pengikut. Mengesankan. itu semua berkat rencana Xiaoqing. Orang-orang hanya senang mendengarkan hal-hal masa lalu. Berhenti memujinya. Jika kau terus memujinya, dia akan menjadi terlalu sombong. Itu pasti kurir. Aku akan membuka pintunya. Tuan Jian, Xiaoqing, selamat atas syukuran rumah barumu. Saya dengar dari Wei Wei bahwa kau pindah hari ini. Ini adalah tanda mata kecil dari saya. Terima kasih saudara Lin Chuan, kau datang di saat yang tepat. Mari kita makan bersama. Melihatmu hidup dengan begitu bahagia, saya merasa tenang. Kita akhirnya pindah. Rumah baru kita. Pemandangan di sini sangat indah. Lihat. Matahari terbenam di seluruh gang terlihat jelas. apakah kau ingat di atap waktu itu? Kau bilang ingin pergi ke kedai kopi, di mana matahari terbenam bisa terlihat. Sekarang kita bisa melihatnya setiap hari di rumah. Jenderal Gu, apakah situasi kita ini terhitung melampaui tujuan misi? Benar. Song Xiaoqing, The film was Untuk sisa translated hidup kita, and narrated by M Media. aku menantikan bimbinganmu. Senang bisa bekerja sama.